Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmansepet.net. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan membahas satu hal aja ya teman-teman. Ini berkaitan dengan pemrograman ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita pernah membahas tentang pemrograman website yang ada di sini. Kalau kalian lihat udah tak tautkan di web juga, ngebahas dari install Atom, terus server web lokal, terus sampai ini folder OPT lain sebagainya sampai di sini. Sampai kita bisa menjalankan WordPress CMS di Chromebook ya teman-teman ya, dengan lokal server. Kalau di sini itu kan kita pakai Atom Editor ya teman-teman. Jadi Atom Editor ini tentu dia berada di Linux ya. Jadi kalian perlu untuk mengaktifkan Linux environment-nya. Di sini aku punya alternatif lainnya bro ya. Jadi alternatif lainnya untuk ngedit HTML ini berada di Android bro. Oke, langsung aja kita akan bahas, tapi sebelumnya kita intro dulu. Ini dia, jadi kita sudah berada di Chromebook ya. Sebenarnya aplikasinya itu apa sih? Aplikasinya itu adalah ini, SPCK Editor. Tulisannya SPCK ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini cukup ringan di sini. Untuk menginstalnya kalian bisa langsung menuju ke sini teman-teman ya, ke Play Store, lalu SPCK Editor. Nah, ini dia teman-teman, SPCK Editor ya. Ini dari Live Stack Studio. Sebenarnya ini ada versi in-app purchase-nya, tetapi kalian bisa menggunakannya free ya. Mungkin ada beberapa fitur dan berbeda gitu ya dengan yang app in purchase. Itu antara 28.000 sampai 68.000 teman-teman. Nah, kita nggak tahu, nanti kita akan coba untuk app purchase-nya itu seperti apa. Yang jelas di sini kalian lihat ini tuh update on-nya itu 9 Januari 2023. Jadi ini bisa dikatakan ini aktif ya teman-teman ya, programmernya, developernya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalian lihat di bagian what's new ada fix HTML syntax support. Jadi memang ini masih improvement ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Atom yang sudah agak lama gitu ya, tentu ini akan berbeda. Kalau kalian lihat di sini itu dia mulai ada di sini 21 September 2018. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat, nah kalau Atom sendiri dia berbeda teman-teman ya, 26 Februari 2014. Jadi ini selisih yang agak lama. Cuman untuk pengembangan sebuah software itu cukup lama ya, itu 4 tahun itu udah cukup fantastis. Jadi untuk mengembangkan banyak hal gitu ya, 4 tahun itu. Nah, kalian bisa baca-baca aja di sini ya teman-teman. Jadi intinya ya teman-teman ya, intinya di sini main language supported ya, JavaScript, CSS dan HTML. Nah, tetapi juga ada other popular language. Ada Python, Ruby, ada Perl, ada Julia, ada Java, terus ada Kotlin juga. Kotlin ini merupakan bahasa yang sekarang itu digunakan untuk Android Studio ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau buat aplikasi Android itu ya, bahasa Kotlin. Terus ada PHP, ada Rust, ada C, ada Crash, ada Stylus, ada CoffeeScript. Wah, ada di sini ActionScript juga teman-teman. Yang dulu kalau misalnya kalian familiar dengan Adobe Flash atau Macromedia Flash, di situ ActionScript ya, dan more. Keren. Kalau untuk pemrograman web udah oke ya teman-teman ya, udah oke. Ya makanya kalau misalnya kalian biasa ngoding dan ternyata kalian tuh bawa Chromebook ya, kalian memutuskan untuk beli Chromebook gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya budget kalian itu ada lebih, kalian bisa beli komputer yang lebih mumpuni ya, laptop yang lebih mumpuni gitu kan teman-teman, apalagi yang support banyak gitu ya, misalnya di laptop Windows kayak gitu. Cuman kalau misalnya kalian pengen yang praktis dan kebetulan kalian berurusan banyak dengan Google gitu ya teman-teman, di sini bisa menjadi pilihan buat kalian seperti itu. Nah, tetapi di sini memang kalau untuk masalah web ya yang berkaitan dengan cloud gitu ya teman-teman, ini untuk Chromebook ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya teman-teman ya. Jadi udah oke lah, kayak browser kan ya, walaupun itu juga di Windows ya bisa. Oke, seperti itu. Oke, kita ke Chromebook lagi. Jadi seperti itu bro. Dan SPCK Code Editor. Ini untuk fitur yang ada di sini itu ada beberapa fitur yang saya highlight ya teman-teman ya di sini. Quick snippet, terus kita bisa preview web page, auto completer. Wah, auto complete ini keren banget ini teman-teman. Jadi ini bisa mempercepat kita dalam menuliskan kode gitu ya, lebih cepat. Yang namanya kode HTML itu kan ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, jadi kalau misalnya ini udah ada autocomplete itu kita tidak perlu menuliskan tag penutupnya gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung linear.
Terus di sini light and dark themes ya, kalau kalian yang suka tampilan gelap dan terang ini udah ada di sini. Terus di sini juga bisa langsung ke arsip ya teman-teman ya, work offline. Jadi kalian nggak perlu tergantung ke online ya, memang ini bisa online dan offline ya teman-teman ya gitu. Jadi walaupun kalian offline tidak ada koneksi internet, itu kalian bisa bekerja di sini. Oke. Ini required OS-nya itu Android 5 ke atas ya teman-teman, dan ini sudah Android 13, jadi aman teman-teman ya, aman. Nah, selain ini sebenarnya di sini untuk Live Stack Studio dia ada Node.js ya teman-teman di sini. Kalau kalian lihat di sini ada Node.js buat kalian yang pakai Node.js, ini kalian bisa gunakan ini gitu ya teman-teman. Dan ini sudah ada di Android yang ada di Chromebook. Seperti itu bro, yang ada di sini. Oke, kalian bisa kepoin sendiri di sini. Tetapi di sini kita fokus ke pertama ya teman-teman. Jadi memang satu hal aja. Oke, tidak usah lebih. Cuma kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa langsung aja ke situ karena itu support ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian belum memiliki Chromebook, kalian bisa coba deh di Android dulu seperti apa gitu. Di sini sebenarnya kalian bisa mendapatkan layar yang lebih besar sih keuntungannya ketimbang ketika kita pakai smartphone yang kecil ya teman-teman ya. Cuman ya memang untuk smartphone sendiri dia praktis ketika kita bawa ke mana-mana gitu ya. Jadi ya sebenarnya ini praktis, cuman memang ukurannya besar. Misalnya katakanlah kalian berada di bus atau di angkutan umum gitu ya. Kalau di HP Android kan kalian bisa ya seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau kayak gini, kalian bawa Chromebooknya di situ, kalian pangku dan kalian ini. Kalau misalnya kalian berada di cafe atau di tempat yang bisa lesehan sih oke ya teman-teman. Cuma kalau di tempat umum sepertinya kalau untuk bawa kayak gini ya agak kesusahan gitu ya. Jadi lebih praktis. Nah, karena ini dia bisa diinstal di Android maupun di Chromebook, makanya sebenarnya itu bisa lebih fleksibel. Nah, dulu pernah aku bilang kan di beberapa pembahasan lainnya, kalau misalnya kalian menyimak di pembahasan kita yang ada di channel Rama Cyber, ketika kita melakukan purchase di Android ya, kita bisa menggunakannya di sini gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi premium yang sudah kita beli di sini tanpa harus beli lagi teman-teman. Jadi kalian tinggal masukkan aja akun kalian gitu ya teman-teman di sini ya. Itu yang berkaitan dengan Android ya teman-teman, karena yang kita bahas kali ini ya berkaitan dengan Android. Jadi kita tidak membahas tentang lingkungan Linux. Jadi ke Android ya teman-teman, ke Android. Kita langsung aja cobain ya. Di sini kita spec editor. Nah, di sini kalau kalian lihat ini warnanya biru ya, yang spec editor bukan yang Node.js ya. Oke, dan di sini untuk mempercepat kita dalam memahami ini teman-teman. Jadi aku sudah menyiapkan di sini ke project HTML ya teman-teman ya. Ini sudah ada stylenya ya, CSS-nya di sini yang sudah dihubungkan ke index HTML. Jadi udah dihubungkan ke sini teman-teman ya, stylist sheet ini teman-teman ya sudah dihubungkan ke sini. Dan di sini ada main.js juga yang udah jadi satu di sini. Oke, yang ada di sini kalau kalian lihat ini main.js, jadi sudah dilingkan ya teman-teman ya, sehingga ini sudah jadi satu. Ya memang itu konsepnya sebenarnya seperti itu ya untuk yang HTML. Saya yakin kalian paham yang biasa program web. Di sini saya menunjukkan pada kalian ini bisa dilakukan di Chromebook gitu aja. Nah, terus yang tadi yang kita bisa preview ya teman-teman. Jadi itu kita bisa preview langsung ya. Kalian bisa klik pada bagian play ini ya teman-teman ya. Jadi ini bisa langsung preview. Nah, seperti ini nih, Facebook GG New Selector. Ini adalah tampilan login. Jadi yang kita ketikkan ini tadi, yang diketikkan tadi itu, ini adalah kode untuk ini teman-teman. Nah, ini tuh aku dapat dari mana teman-teman ya di sini. Ini bukan aku yang ngoding, tetapi di sini aku dapatkan dari sini nih. Ini dia Labs, dari Labs. Nah, makanya itu yang tadi ya salah satu fiturnya yang menarik bagi saya, karena ini untuk saling belajar lah intinya kayak gitu ya. Atau kalian bisa ketika kalian itu udah mampu sesuatu, kalian bisa berbagi sesuatu gitu ya. Kalau kalian belum tahu sesuatu, kalian bisa ya belajar di situ gitu ya. Jadi misalnya contohnya kayak gini, kita klik. Jadi di sini kita bisa clone seperti ini. Dan kita bisa ke storage internal and external. Oke. Nah, di sini tuh aku sebenarnya penasaran, ini eksternal itu masuknya kemana sih? Karena di sini saya rasa ini nggak ada di sini. Tadi kan HTML ya, .html nggak ada teman-teman. Ya, karena di sini untuk Androidnya juga dia tidak mendukung untuk eksternal. Jadi semuanya itu ada di sini, .html, html. Nah, ini dia. Jadi ini di sini teman-teman. Ya, jadi ini letaknya ada di internal, walaupun tadi kita pilih eksternal yang ini yang login. Jadi di sini tuh nggak ada. Tuh kalian lihat nggak ada sama sekali. Jadi seperti itu ya. Oke.
Nah, tadi kan kita bisa lihat tapi layar penuh. Dan ini yang membuat saya tertarik ya di sini teman-teman. Jadi dia itu bisa di split. Nah, oke. Jadi dia itu kita bisa mengedit langsung di sini teman-teman. Misalnya di sini kan tampilannya kayak gini nih. Ya, misalnya di sini tampilannya kayak gini, kita bisa langsung edit nih di sini. Misalnya nih untuk login, ini tulisannya kita tambah ITE. Dia itu bisa langsung berubah teman-teman. Kita buka yang tadi ya, untuk membuka project yang lain. Di situ kita bisa klik ini pada bagian ini yang ada di sini, kita klik. Nah, jadi kita langsung bisa klik aja yang ada di sini. Misalnya kita menuju ke new Facebook, maka dia akan kebuka. Jadi mainnya ke sini ya, ke atas sendiri ini. Nah, ini kalian bisa pilih yang mana. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini jadi untuk display yang ada di sini itu sebenarnya ini bisa ditampilkan atau tidak ya teman-teman. Nah, ini keren. Jadi kita bisa langsung tahu hasilnya di sini teman-teman. Tuh kalian lihat GGT gitu. Dan ya itu highlight yang kedua. Terus selanjutnya adalah ketika kita itu melakukan coding di sini ya teman-teman ya. Misalnya di sini H1, huruf kecil ya, H1. Gini, dia itu udah auto complete. Dan ini cukup terorganisir ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, ini udah kita bisa lihat di sini. Misalnya di sini untuk indeks HTML-nya ada di sini sebagai pusat. Jadi ketika kita itu kalau di local host ya, di local host, dia langsung menuju ke indeks HTML. Jadi ketika kita buka new Facebook ini, folder new Facebook ini langsung ke indeks HTML. Kita kan udah menghubungkan nih, kalau misalnya kita ngedit tinggal ada di sini. Termasuk gambar yang ada di dalamnya nih. Jadi ini udah termanajemen dengan baik ya dalam satu folder gitu, tidak pating cacar. Ya sebenarnya memang kayak gitu sih teman-teman. Jadi kebanyakan memang programmer itu yang sudah melalui fase-fase yang berantakan biasanya lebih tertata gitu ya untuk programmer itu. Jadi sesuatu itu dimulai dengan satu folder kayak gitu ya teman-teman, biar tidak bercampur dengan project sebelumnya gitu ya. Jadi benar-benar dipisah gitu teman-teman, sehingga tidak puyeng gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar sesuatu di sini, kalian bisa belajar di sini juga nih. Jadi trending di lab ini kalian bisa cari apa aja di sini. Oke, selanjutnya di sini kalau kalian lihat di bagian ini itu ada changelog ya. Ini itu untuk ngelihat perkembangan ya teman-teman. Selanjutnya di bagian ini tuh kita ada setting untuk all itu semua ya. Jadi modelnya di sini sampai ke sini. Appearance, ada bot, ada editor, ada ini editor sampai about. Nah, ini dia browsernya itu Chrome 109. Keyboard shortcutnya bisa kalian pelajari di sini nih, keyboard shortcutnya. Jadi untuk mempermudah kalian ya teman-teman ya. Bahkan untuk mempermudah kalian untuk memahami ini. Log history, oke. Di sini kalian lihat emulated, di sini untuk file yang tadi ya di store atau ditaruh di mananya. Nah, di bagian ini itu kita bisa ngatur bahasanya nih. Bahasa yang didukung itu ada juga bahasa Indonesia. Nah, tapi aku pakai bahasa Inggris aja lah yang biasa. Terus di sini ada background. Nah, kita bisa kasih background ya teman-teman di sini. Wow, kalian lihat ini perbedaannya. Wow. Kita juga bisa custom. Nah, di sini aku kalau orientasinya ini kan kita berada di Chromebook ya, tentu ini dia akan landscape kayak gini, tapi kita pilih auto aja. Oke, auto aja. Ini kita bisa pilih tablet mode ya teman-teman. Nah, ketika kita kecilin kayak gini tuh kita bisa pilih phone, tablet atau resizable teman-teman. Ya, kalau resizable itu full. Ini bisa menyesuaikan di Androidnya. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu ini resizable, dan ini sudah mendukung ya untuk aplikasinya ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang tadi ya untuk botnya di sini disable. Dibandingkan editor ya, auto complete-nya kalian bisa nonaktifkan atau aktifkan ya teman-teman di sini. Font size-nya itu bisa diatur ya untuk default-nya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu sih teman-teman ya di sini. So, jadi ini cukup keren banget sih menurut saya ya teman-teman ya. Menurut saya dengan yang seperti ini tuh udah keren banget. Seperti yang tadi ya, kita pengen coba kalau misalnya untuk purchase itu seperti apa sih di bagian sini di akun kalian ya teman. Jadi kalian itu kan udah daftar di sini. Jadi kalau kalian mau sign up di sini teman-teman, sign up itu kalian bisa pakai ini teman-teman, bisa pakai akun GitHub ya untuk sign up ke sini. Kita misalnya di sini upgrade. Ini kalian lihat, ini kan free ya teman-teman ya, versi free. Nah, di sini untuk supported. Nah, ini dia. Ini untuk free itu 1 hour
terminal use in spec for Node.js. Lebih ke ini ya, ke saya nggak tahu signifikan sih teman-teman. All fitur maximum publish up to 100 leper count. Oke, jadi untuk subscriptionnya kayak gini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini modelnya langganan, cuman ini unlimited usage of, ini lebih berpengaruh ke Node.js nya ya teman-teman ya, ke Node.js. Oke, cuman kalau kita sebatas untuk ngedit HTML sih ini udah oke yang free. Alright. Dan ini kita bisa dapetin template yang ada di sini nih. Misalnya kita mau buat dari sini, jadi ini udah ada templatenya ya teman-teman ya. Nih, kita akan coba buka set. Nah ya, jadi seperti itu untuk melakukan riset ya teman-teman ya. Jadi ini diginikan dulu, baru diginikan. Nothing to see, ini ada hello world. Nah ini dia untuk HTML-nya, ini untuk tulisannya. Oke, nah seperti ini. Jadi ini udah ada template-nya kayak gini. Kita tinggal mulai dari yang body atau yang ada di head, ini kita bisa edit dan tambahin. Jadi udah ada template-nya yang ada di sini. Di bagian atas di metanya ini kalian udah tinggal pakai. Udah dibuat di sini ya teman-teman. Artinya ini udah dihubungkan ya di stylenya sama main JS-nya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini, dan semoga bermanfaat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Close. Ngeri ya ternyata ya. Kira-kira kalau untuk ngedit HTML sih udah oke ya teman-teman di sini, karena memang untuk itu kan bukan kayak editing video ya. Kalau editing video membutuhkan resource yang banyak ya teman-teman ya, termasuk untuk spek komputer ya. Kalau untuk ngoding sih kayak yang berbasis tag kayak gitu ya, ini udah oke ya teman-teman ya, udah oke. Dan ini terlihat gak panas. Saya rasakan juga panasnya nggak berlebihan ketika kita, kalau dibandingkan ketika kita itu ngedit video. Oke, nice.